Kalau tadi induk yang jualan, sekarang gantian, anaknya yang jualan ke induknya. Tapi hati-hati, di sini ada orang luar, NCI, yang ikut ngintip pembagian labanya. Kita akan cari tahu, kenapa posisi NCI bikin perhitungan jadi sedikit lebih menantang. Sekarang kita balik arah. Kita punya kasus penjualan hulu. PT Beki sebagai induk memiliki 75% saham PT Nui. Nah, di tahun 2010, justru PT Nui, si anak, yang menjual barang ke PT Beki senilai Rp100.000 dengan harga pokok Rp37.500, menghasilkan laba kotor Rp62.500. Di akhir tahun, 40% barang itu masih jadi sediaan di PT Beki. Artinya, ada laba belum terrealisasi sebesar Rp25.000. Bedanya dengan kasus hilir Adi, laba ini sekarang ada di laporan PT Nui, si anak. Karena itu, NCI yang punya 25% sisa saham ikut terpengaruh oleh penyesuaian laba ini. Nah, ini yang menarik. Cara eliminasi laba belum terrealisasinya berbeda, tergantung kepemilikan. Kalau PT Nui dimiliki 100% oleh induk, maka saat mencatat laba, kita hapus 100% dari laba belum terrealisasi itu, yaitu Rp25.000. Tapi karena kepemilikannya cuma 75%, maka penundaannya juga hanya sebesar porsi kepemilikan induk. Jadi dari laba PT Nui sebesar Rp250.000, induk mencatat bagiannya 75%, yaitu Rp187.500. Lalu untuk laba belum terrealisasi Rp25.000, yang ditunda hanya 75%-nya juga, yaitu Rp18.750. Hasil bersih laba dari PT Nui yang diakui induk adalah Rp168.750. Jadi bedanya jelas, di penjualan hulu, eliminasi laba mengikuti persentase kepemilikan, bukan 100%. Mari kita buktikan di kertas kerja. Saat konsolidasi, penjualan antar perusahaan sebesar Rp100.000 dieliminasi. Laba dari PT Nunggi yang dicatat induk Rp168.750 juga dihapus untuk diganti dengan angka konsolidasi. Untuk menyesuaikan laba belum terrealisasi pada sediaan, harga pokok penjualan dinaikkan dan nilai sediaan diturunkan sebesar Rp25.000. Setelah semua penyesuaian, laba bersih konsolidasian grup adalah Rp725.000. Nah, bagian NCI dihitung dari laba terrealisasi PT Nunggi, yaitu laba Rp250.000 dikurangi laba belum terrealisasi Rp25.000, hasilnya Rp225.000. NCI dapat porsi 25%-nya, yaitu Rp56.250. Jadi, hak pengendali akhirnya sebesar Rp668.750. Di tahun 2011, barang-barang yang dibeli PT Beki dari PT New akhirnya terjual keluar. Laba yang sebelumnya belum terrealisasi sebesar Rp25.000 kini jadi nyata. PT New melaporkan laba bersih Rp300.000. Di buku induk, PT Beki mencatat bagian labanya, yaitu 75% dari Rp300.000 sebesar Rp225.000. Kemudian ia juga mencatat realisasi laba tahun lalu. Karena ini penjualan hulu, realisasi laba Rp25.000 itu juga hanya diakui sebesar porsi kepemilikannya, yaitu 75% atau Rp18.750. Jurnalnya meningkatkan laba dari PT New dan investasi pada PT New. Di kertas kerja tahun 2011, penyesuaian untuk realisasi laba tahun lalu sebesar Rp25.000 muncul sebagai koreksi terhadap harga pokok penjualan. Setelah semua entry eliminasi, termasuk menghapus laba investasi, laba bersih konsolidasian grup mencapai Rp800.000. Bagian NCI dihitung dari laba terrealisasi PT Nui tahun 2011, yaitu Rp300.000. Karena tidak ada lagi laba belum terrealisasi yang perlu disesuaikan. Dikalikan 25%, hasilnya Rp75.000.
Namun di slide tertulis 60.000, yang tampaknya merupakan hasil dari perhitungan lain yang mempertimbangkan saldo awal. Intinya, setelah penyesuaian, hak pengendari atau laba untuk induk mencapai Rp718.750. Perbedaan utama dengan kasus hilir terlihat. Di sini, entry penyesuaian laba belum terrealisasi juga mempengaruhi perhitungan NCI awal.